Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, selamat datang di channel Guru Pembelajar. Baik, kita akan lanjutkan tutorial kita tentang JavaScript kekinian. Materi terakhir kita sudah di if statement ya. If statement kita sudah menggunakan else if juga, kemudian percabangan kondisi ya kan. Ketika ini bernilai false, kemudian kita mengeksekusi ini, kemudian dicek lagi ya kan, dan seterusnya sehingga sudah sampai sini. Baik, materi selanjutnya adalah kita akan mengenal yang namanya break ya. Kita sedikit menyinggung break dan continue. Ini sedikit menambahkan materi tentang perulangan. Baik, break dan continue apa sih itu sebetulnya ya? Jadi break dan continue ini berkaitan dengan bagaimana perulangan kita seperti for dan yang lainnya itu akan akan break, akan berhenti, atau dia akan melanjutkan perulangan tersebut gitu kan. Baik, kita contohkan misalkan di sini ada const. Misalkan di sini ada nilai. Misalkan nilainya ada beberapa ya, misalkan nilainya 40, 30, ada 0, kemudian 50, ada 100, ada 20, ada 10 ya. Nah, kemudian kita tutup. Kita lakukan sebuah perulangan menggunakan for ya. Let i sama dengan 0. I kurang dari ini ya, kita ngecek jumlah dari array ini ya, array nilai. Berarti nilai dot length, kemudian I incrementnya i++, kemudian kita buka code blocknya, kemudian di sini kita cek ya, kita cek misalkan kita print dulu apakah berhasil jalan. Skornya ya, nilai Anda adalah seperti ini, titik 2, koma, nilai, kemudian I, seperti ini. Kemudian kita simpan, kemudian kita klik kanan, open with live server. Oke, seperti ini, klik kanan, console. Nah ini ya, refresh lagi. 40, 30, 0, 50, 100, 20, 10 berhasil ya. Perulangan for kita di array itu berhasil. Baik, kita kembali lagi. Nah, kemudian kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan break dan continue. Kemudian di dalam sini ya, kita membuat sebuah if statement dengan mengecek nilainya. Jika nilai equal to triple equal ya, ini berarti strict ya. Strict dia considering tipe datanya. Kemudian di sini misalkan jika nilainya 100, console.log mantap, nilai Anda sempurna gitu ya. Kemudian di sini ada break. Seperti ini ya. Kemudian kita save. Kita lihat di browser. Lihat. Kita lihat 40, 30, 0, 50. Kalau kita lihat kodenya, kita side by side begini ya. Ini isi array-nya 40, 30, 0, 50, 100. Kemudian ketika dia mengecek if nilai equal to 100, kemudian dia akan mengeluarkan di konsol, mantap, nilai Anda sempurna. Habis itu break. Artinya pengulangan itu akan berhenti di 100 karena kita menggunakan perintah break di sini. Jadi break ini berfungsi untuk keluar dari perulangan ya, break. Nah, sehingga mantap, nilai Anda sempurna, kemudian setelah itu tidak ada 20 dan 10 ini. Oke. Baik, selanjutnya adalah apa itu continue ya. Apa itu continue? Misalkan di sini kita taruh ya. Jika indentasinya, jika nilai I equal to 0. Nah, jadi kita tidak ingin mencetak di konsol nilai kita yang 0 ya. Sangat memalukan. Kemudian continue. Seperti ini. Kita save. Lihat. 40, 30,
0 tidak ada dilewati 50, 100. Kemudian break, berhenti ya. Jadi fungsi dari break tadi untuk keluar dari perulangan, fungsi continue adalah di skip ya. Jadi ketika nilainya equal to 0, ketemu dengan nilai yang 0, dia akan di skip ya. Di skip tuh, lihat, dilewati saja, kemudian dia melakukan pengulangan terus ya, 50 dan 100. Jadi continue ini untuk melewati perulangan ketika kondisi ini bernilai true ya kan. Jadi yang 0 sehingga tidak terprint. Nilai Anda adalah 0, ini tidak tercetak karena kita continue untuk melanjutkan ke perulangan berikutnya, yaitu nilai 50 dan 100. Kemudian 100 break ya. Break. Oke, baik, itu ya teman-teman tentang break dan continue. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah kita akan membahas sedikit tentang switch ya. Switch tulisan begini. Switch ya. Contoh, misalkan kita melakukan kita punya variabel, misalkan variabel let nilai, misalkan nilai kita misalkan A. Kemudian kita pengen ngecek nih pakai kondisi if yang bertingkat. Jika nilai A berarti nanti dia mengeluarkan statement apa gitu. Jika nilai B dia mengeluarkan statement apa. Jika nilai C dia mengeluarkan statement apa, D dan seterusnya. Itu bisa menggunakan if ya, if statement. Jika nilai equal to A gitu kan. Kemudian dia jalankan suatu statement. Kemudian else if, jadi kita pengen ketika dia nilai A nanti keluar suatu kode tertentu. Kemudian jika nilainya B, nilai equal to B ya kan, nanti apa gitu kan. Else if lagi, nilai equal to C. Else if lagi, nilai equal to D. Kemudian else if lagi, nilai equal to A. Kemudian else dan statement terakhir ya kan. A, B, C, D, E. Ini dirapikan dulu indentasinya. Baik, kalau kita lihat solusi dari pemeriksaan ini, pengecekan seperti ini sangat tidak efektif ya, karena kita menulis kode yang sangat panjang seperti ini, kondisi lagi, pengecekan kondisi lagi, pengecekan kondisi lagi, dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, ada yang lebih bagus ya, ketika kita memiliki kasus seperti ini, ada sebuah metode yang lebih bagus untuk mengecek kondisi yang bertingkat seperti ini. Kita akan menggunakan yang namanya switch ya. Saya komen. Kita akan menggunakan switch. Di situ ada let nilai A ya, berarti kita langsung aja mulai switch seperti ini. Switch nilai gitu kan. Switch nilai, buka kurung kurawal, kemudian nah di sini nih pengecekannya. Pengecekannya itu lebih simpel dibanding menggunakan if ya. Case A titik 2. Kemudian console.log kamu mendapatkan A, ya kan? Kemudian kita ini, kemudian case B, ini sebetulnya bisa kita copy paste ya. Nah, kita pakai fitur dari Visual Studio Code, alt shift bawah, alt shift bawah, alt shift bawah, alt shift bawah, A B C D E, alt shift bawah. Kan, oke. A, B, C, D, oke, ini bener ya, udah. Alt shift bawah ya teman-teman ya, untuk mengcopy satu baris B. Kemudian ini C, ini C, ini D, ini D, kemudian ini E, A, B, C, D, E. Oke, ini E. Kemudian di sini sebetulnya bukan case lagi ya, default. Ketika kita tidak menulis yang ada yang di luar pilihan A, B, C, D, kita akan mengeluarkan pesan apa gitu kan. Tidak
ada nilai seperti itu. Oke. Seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, lihat, kita save ya. Padahal nilai kita A ya, tapi kok kecetak semua ya, A, B, C, D, E. Tidak ada nilai seperti itu. Kecetak semua ya, seharusnya kan dia mendeteksi nilai kita A, dia mengeluarkan yang case A aja kan, yaitu kamu mendapatkan A. Dan yang case B dan seterusnya ini seharusnya tidak berjalan. Nah, kodenya kurang satu ya, kurang satu baris, yaitu break. Di sini break. Jadi biar berhenti langsung ya pengecekannya. Seperti ini. Oke, kita save. Nah, jadi ya. Jadi, kamu mendapatkan nilai A. Jadi, kalau kita mengganti ini menjadi B, save, kamu mendapatkan nilai B, ya enggak? Dia langsung mendeteksi case B nih. Kemudian, misalkan dia E. Nah, E. Kalau yang enggak ada, misalkan, Z. Tuh, tidak ada nilai seperti itu. Jadi kalau kita menulis dia yang di luar dari case ini, dia akan mengeluarkan statement yang default ini, yaitu tidak ada nilai seperti itu. Oke, sip ya. Nah, perhatikan ya, coba. Ini kan E ya. Misalkan kita di sini masukin nilai 100 misalkan. Terus di sini 100, tapi string. Kita save ya. Tidak ada nilai seperti itu. Nah, yang jadi yang jadi perhatian di sini switch itu menggunakan triple equal ya. Jadi dia tipe data yang berbeda, salah jadinya ya. Tipe data yang berbeda karena dia merupakan string comparison. Jadi ini kan number, kemudian ini adalah string ya kan. Jadi false ya. Jadi ini tidak dijalankan. Jadi terakhir ini ya. Yang dijalankan adalah defaultnya. Jadi kalau mau sesuai ini berarti kita harus tidak sesuai juga tipe datanya ya, seperti ini. Iya, oh ini error ya. Save. Tuh, kamu mendapatkan A ya. Jadi kita harus tahu bahwa case ini menggunakan triple equal ya untuk comparisonnya. Case ini menggunakan triple equal sama dengan 3 kali, yaitu perbedaan tipe data sangat-sangat diperhatikan oleh sama dengan 3 kali seperti ini. Oke, baik, itu adalah materi break dan continue, kemudian sedikit tentang switch statement. Oke, baik, itu saja materi kali ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.